Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Ya, cuaca di luar bersahabat, ya, bersahabat dengan selimut. Ya, mudah-mudahan Anda masih cukup tabah untuk tetap bertahan tidak masuk dalam selimut pagi ini, ya, pagi yang dingin. Oke, kita tetap semangat lanjut kuliahnya hari ini di kelas praktikum desain web. Ya, oke. Minggu lalu Anda sudah praktek ya, sudah praktikum. Oh yes, sorry, saya belum bikinkan link untuk Anda melaporkan tugasnya, tapi saya berharap bahwa Anda sudah langsung upload di website github.io-nya ya. Ya, jadi begitu selesai tugasnya, Anda langsung update, langsung commit, langsung push ke website github.io-nya supaya walaupun tidak ada laporan link yang Anda laporkan di Classroom, tapi saya tetap bisa menelusuri mulai dari latihan 1 sampai latihan 5 minggu lalu itu tetap saya bisa akses karena pasti saya akan cari walaupun saya belum menyediakan fasilitas belum menyediakan entry untuk Anda melaporkan link, tapi kan file latihan Anda untuk desain web itu sudah online, ya kan? Jadi latihan 5-nya saya harap latihan 4, latihan 5 sampai terakhir latihan 5 saya harap sudah online di GitHub. Jadi ketika saatnya saya memeriksa, saya bisa menelusurinya satu-satu. Ya, dan hari ini kita masuk ke praktikum 6. Ya, kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Jadi kita tidak membahas tentang layout, kita tidak membahas tentang template, ya, walaupun kita tetap menggunakan template, ya, kita tetap menggunakan template yang terakhir kita pakai di praktikum latihan kelima. Oke, ya, apa sudah download modul praktikumnya? Sudah lihat modul praktikumnya? Sudah, oke, thank you Beatrice. Yang lain, cuma Beatrice yang sudah lihat. Natasha, Calvina, oke. Iya. Thank you. Tunggu, saya nggak bisa pantau chat, jadi saya mesti buka satu akun lagi. Bentar. Oh, saya nggak lihat loh. Oke. Ya. Sudah lihat modul praktikumnya, single page application. Apa itu single page application? Ya, saya tanya dulu, sudah berapa halaman yang sudah Anda buat? Ada berapa halaman yang Anda buat? Wah, ya iyalah banyak. Kira-kira, ya, banyak. Minimal berapa? Minimal ada berapa halaman? Ayo. Calvina 25. Saya tanya minimalnya berapa? Salah, Beatrice. 1, bukan 1. Salah, Jarvin. Bukan 10. Minimalnya bukan 10. Minimalnya 12. Oke, hampir benar. Ya, minimalnya 11. Ya, minimalnya 11. 10 resep dengan 1 indeks. Ya, karena saya minta minimal 10. Tapi karena ada demo di yang pertama, jadi
resepnya ada 11, kemudian satu indeks. Ya, tapi yang saya minta minimal 10 dengan satu halaman indeks. Coba Anda perhatikan. Ya, coba Anda perhatikan. Setiap kali Anda memanggil satu halaman, ya. Nah, sekarang apalagi mindset Anda itu bukan lagi sebagai penikmat web, ya. Ya, mindset Anda itu sudah sebagai developer web. Jadi ketika Anda mengakses sebuah halaman web, itu tidak lagi sebatas kontennya bagus, kontennya rapi, kontennya jelas, ya. Tapi Anda juga sudah harus berpikir tentang ini berapa besar file yang di-download, ya. Berapa besar file yang di-download? Ini berapa lama proses loadingnya? Ntar dulu, saya beralih dulu karena ada yang mic-nya kebuka. Yang mic-nya kebuka bisa di mute dulu. Ya, saya lanjut. Lihat, dari halaman indeks, Anda menulisnya mulai dari HTML, head, ya kan? Kemudian di dalam head ada banyak lagi setting. Ya, ada termasuk manggil style CSS, termasuk manggil JavaScript. Anda sudah pakai JavaScript ketika menggunakan template, template materialize, ya. Baru kemudian isi. Di dalam isinya, kita cerita file indeksnya dulu, ya. Di dalam isinya, ada kamu. Ya, di dalam isinya ada 10 menu, ada 11 menu, ada 11 resep, ya, menu resep masakan. Ketika Anda atau user Anda atau pembaca Anda mengklik halaman dari satu resep, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat, Anda lihat lagi kode HTML yang sudah Anda tulis untuk satu resep. Di sana ada lagi apa? Di sana ada lagi HTML, head, body, ya kan? Kemudian di dalam head ada lagi pemanggilan CSS. Ada lagi pemanggilan JavaScript. Ya, itu terjadi lagi. Artinya CSS-nya di-load lagi. Ya, JavaScript-nya di-load lagi, padahal sudah ada. Sudah ada ketika dipanggil melalui JavaScript. Dipanggil ketika melalui indeks. Ya, tapi ketika halaman resep pertama di-load, itu dipanggil lagi. Ketika halaman resep kedua di-load, itu dipanggil lagi. Ya, itu satu. Ya, kedua, daripada kita proses download sebuah halaman web itu satu halaman selesai, oke, fix, ya kan? Satu halaman selesai. Ketika ketika kita pindah halaman, maka terjadi lagi proses download satu halaman, yang mungkin panjangnya akan sama. Nah, padahal barangkali kontennya sebagian itu mirip. Katakanlah bagian headernya, bagian footernya, bagian navigasinya, itu sebenarnya mirip. Tapi itu di loading lagi. Otomatis waktu loading itu akan berulang. Kalau file pertama di loading 10 detik, ya, terus file index di loading 10 detik, lebih dari 10 detik web itu sudah terhitung gagal loh ya. Ingat, lebih dari 10 detik web itu sudah terhitung gagal kalau kita bicara optimasi. Ya, kalau kita bicara optimasi, nanti di bagian akhir dari kuliah ini mudah-mudahan sempat waktunya
saya tunjukkan bagaimana kita melakukan audit terhadap halaman web kita. Ya, berapa target waktu download, berapa target waktu tampil dari halaman web kita, dan berapa realnya. Nah, itu proses audit. Kalau kita targetkan 10 detik, apakah dia berhasil tampil kurang dari 10 detik? Ya, kalau kita targetkan 10 detik, terus tampil ternyata full kontennya baru tampil setelah 11 detik, 12 detik atau lebih, itu berarti web kita gagal loh. Oke? Nah, kembali ke topik kita. Kita download halaman indeks 10 detik tampil. Ketika kita pindah ke resep pertama misalnya, maka 10 detik lagi dilakukan untuk download resep kedua, resep ketiga, resep keempat. Ya, jadi ketika kita akan membaca 5 resep, kita butuh kurang lebih 1 menit. Nah, bayangkan dan bandingkan kalau kita mendownload halaman MasterChef Nusantara, ya, terus langsung semua resepnya udah ada sebenarnya. Jadi semuanya sudah di-loading. Semuanya udah di-loading. Ketika kita klik satu resep, tidak terjadi lagi proses download baru. Tapi dia cuma pindah ke bookmark, cek. Ya, halaman sudah selesai di-download. Dalam 10 detik itu, semua halaman sudah di-download. Ketika user kita berpindah dari satu menu ke menu yang lain, dari satu resep ke resep yang lain, tidak terjadi lagi proses download halaman. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di satu halaman. Itu yang kita sebut dengan single page application. Ya, mungkin ada yang protes, Pak, bukannya jadi berat filenya? Betul, setuju. Filenya jadi berat. Ada lagi yang protes, Pak, kan belum tentu kita mau baca 10 resepnya, 10 resepnya, atau mungkin ada 25 resep, kan belum tentu 25 resepnya. Orang cuma mau tahu bagaimana cara bikin palu basah saja, 1 resep saja. Oke, kita catat. Ya, jadi apalagi namanya, filenya jadi gede, jadi besar. Ya, filenya jadi besar, kemudian belum tentu semuanya itu dibaca. Itu betul. Ya, jadi konsep satu halaman itu memang tidak 100% menyelesaikan masalah karena muncul masalah baru. Ya, resep satu halaman, jadi katakanlah sekarang baru ada 11 resep ya. Baru ada 11 resep. Bagaimana kalau sudah ada satu Nusantara? Ya, 23 provinsi, berapa? 24 ya sekarang? 32 provinsi, 33, ada Kalimantan Utara paling baru, 34 provinsi, masing-masing satu provinsi 3 resep, berarti ada kurang lebih 100 resep. Ya, itu kalau ditaruh di satu halaman, scrollingnya jauh banget, satu. Ya, file jadi besar, setuju. Ya, kemudian belum tentu semua resep itu mau kita baca pada saat itu. Ada 100 resep yang di-loading ya dalam satu file HTML gede. Padahal kita cuma ingin baca 2 atau 3 resep misalnya. Oke, itu problemnya. Problem yang berikutnya adalah Anda sebagai developernya repotlah mau nulis 100 resep dalam satu file. Ya, ketika ada yang mau diedit, Anda mesti scroll jauh ke bagian mana yang mau diedit. Ya, kalau halaman resep kita, misalnya satu resep itu butuh sekitar 300 baris, kalau ada 100 resep berarti butuh 30.000 baris. Maboklah jelas memang. Makanya, kita menggunakan teknik yang disebut dengan single page application. Jadi bukan single page web. Single page web artinya halaman web satu halaman semua ada di sana. Yang mau dibaca bisa di-scroll ya atau di bookmark. Masih ingat waktu kita belajar tentang link,
Ya, ada bookmark. Kita bisa klik dan kita langsung pindah ke bagian yang di bookmark. Ya kan? Tapi itu pada prinsipnya adalah scrolling, cuma kita dibantu sama bookmark. Itu kalau single web. Ya, single page web satu halaman. Tapi yang akan kita bangun, yang akan kita pelajari hari ini adalah membangun single page application. Garis bawahi kata application itu berarti sudah ada unsur pemrograman di dalam. Ya, Pak, kan pemrogramannya di kelas sebelah, betul. Ya, tapi kalau kita nunggu kelas 11 selesai dengan PHP, ya, maka kita akan kehabisan waktu mau belajar front end web. Maka di kelas ini karena desainnya biarkan nanti tinggal kita bicara teori, ada prakteknya, ada latihan-latihannya di sana. Tapi untuk implementasinya hari ini kita mulai dengan front end web development yang kita mulai dengan single page application. Kita akan membuat aplikasi web ya untuk menampilkan daftar resep kita seolah-olah dalam satu halaman. Keuntungannya satu halaman, tadi saya sudah sampaikan bahwa proses loadingnya cuma satu file. Ya, ketika kita pindah ke halaman yang lain, dia memang kelihatan pindah halaman, tapi sebenarnya itu satu file saja. Ya, bagian file yang belum ditampilkan itu disembunyikan. Ya, disembunyikan atau disimpan dalam file terpisah. Oke, file terpisah. Tapi ukurannya sudah lebih ramping. Jadi ada bagian-bagian yang berulang seperti navigasi, loading CSS atau script atau JavaScript itu tidak lagi terjadi. Ya, kita tinggal loading khusus konten dari halaman yang mau kita baca, kontennya saja. Dan itu menghemat waktu loading cukup signifikan. Oke, coba kita lihat. Ini contoh yang sudah jadi, ya, yang Anda lihat di modul praktikum ini. Oh, sebentar. Ini problemnya adalah nanti ada jawabannya di modul ya. Saya harus buka dulu ini. Sorry. Nanti saya jelasin ini apa ini. From apps. Saya butuh ini, web server. Silakan baca di bagian awal dari modul praktikum, ada penjelasan tentang ini. Ini harus jalan. Started, oke. Ini saya lihat. Yap. Nah, ini sudah jalan. Ya, ada 11 menu di sini, ada 11 menu resep di sini. Ya, kebetulan saya tidak bikin semuanya, saya baru bikin yang ini, palu basah. Perhatikan. Ya, perhatikan isinya. Ya, perhatikan proses perpindahan halamannya. Mudah-mudahan di Anda delay-nya tidak mengganggu ya. Tapi perhatikan, ini halaman utama, ini halaman pertama, halaman indeks. Ini kita sudah bikin di praktikum 5 kemarin ya. Ini halaman indeks palu basah. Lihat, ini prosesnya nyaris sekilas gitu ya. Ya, atau lihat misalnya ini, saya balik, oh ya, karena ini single page, maka tombol back itu tidak berfungsi. Ada yang bisa kasih jawaban, kenapa tombol back-nya tidak berfungsi? Ini tombol back tidak berfungsi, kalau saya back ini tidak ngaruh nih. Oh, dia masih, ya, tapi pada prinsipnya sebenarnya dia tidak ngaruh lagi. Perhatikan ini, ya, perhatikan ini, terus saya klik ini tentang website. Ya, bagian yang fix, bagian yang sama itu tidak berubah lagi, tidak terjadi loading ulang. Ya, yang di loading hanya bagian ini saja, dan ini kecil. Ya, dan ini kecil. Saya lupa jalan pulangnya karena tombol back ini sudah tidak berfungsi nih. Ya, tombol back ini sudah tidak berfungsi. Ada yang tahu kenapa tombol back-nya tidak berfungsi?
Saya lupa bikin jalan pulang, nanti sebentar saya bikin jalan pulang. Ya, ada yang bisa kasih jawaban, kenapa tombol back-nya tidak berfungsi? Halo, halo? Ya, Kalvina, karena single page, karena ini satu halaman. Ya, tombol back mau kembali ke halaman yang mana? Nggak ada, satu itu saja dia. Ya, kita pindah-pindah. Ya, kita pindah-pindah, ini sebenarnya di satu halaman. Dia hanya pindah bookmark. Ya, dia hanya pindah bookmark. Jadi jangan lupa jalan pulang. Ingat ya, jangan lupa jalan pulang. Ini jalan pulangnya ada di sini. Tapi yang tadi yang tentang website, saya lupa bikin itu jalan pulang. Kenapa? Karena tombol back udah nggak ngefek lagi tuh. Karena dia sebenarnya satu halaman. Ya, dan ini proses loadingnya lebih cepat. Ya, loadingnya lebih cepat. Kemudian usermu itu tidak terbebani. Ingat, ya, setiap byte yang di-download di sebuah halaman web itu bermakna kuota. Ya kan? Memang yang di-download 1 kilobyte, 1 kilobyte, 1 kilobyte. Tapi kalau 1000 kali terjadi itu kan sudah 1 megabyte. Ya kan? 1 megabyte, 1 megabyte, 1 megabyte, 1000 kali itu sudah 1 gigabyte. Padahal kuotamu cuma berapa? Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah download bermega-megabyte. Ya, untuk bagian yang sebenarnya sama. Misalnya header ini. Ya, footernya, scriptnya. Yang scriptnya berulang, padahal sebenarnya nggak perlu. Cukup dipanggil sekali. Oke? Ya, itu prinsipnya. Kenapa kita membuat single page application. Nah, kalau Anda ikuti modulnya, ini dibaca dulu ya, teorinya tentang DOM dan sebagainya biar paham. Ya, DOM itu adalah struktur dokumen HTML Anda. Ya, jadi HTML Anda itu paling atas itu adalah root. Ya, adalah root elemen dan itu adalah HTML karena HTML paling luar kan. Nanti di dalamnya ada dua, ada head, ada body. Ya, nanti di dalam head isinya macam-macam, ada title dan lain-lain. Di dalam body apalagi. Jadi nanti yang akan berkembang itu adalah body. Ini akan membesar tergantung dari berapa banyak elemen yang sudah kita buat. Ya, termasuk div dan sebagainya. Nah, pemahaman tentang DOM itu akan membantu kita untuk menemukan, untuk menuliskan statement dalam JavaScript misalnya. Ingat, kita sudah mulai belajar pemrograman ya, front end web namanya. Ya, kita mau mengakses elemen tertentu, ya misalnya H1, maka kita harus paham tentang struktur DOM-nya. Ya, gitu. Ini pemahaman tentang DOM. Data Object Model. Oke? Nah, ini tentang yang tadi, web server for Chrome. Jadi, ini bukan berarti kita membuat server side. Ya, bukan berarti kita membuat server side. Perhatikan dulu. Kita tidak sedang membuat server side. Saya ambil ini modul desain web. Oh, salah. Praktikum. Nah, praktikum 5. Ini praktikum 5. Saya panggil indeksnya ya. Ya, saya panggil indeksnya. Oh, ini masih biru. Ini praktikum 5. Dia bisa kita akses melalui file. Ya, bukan protokol. Jadi yang dibaca sebenarnya adalah filenya, bukan webnya.
kebetulan bisa ditampilkan gitu. Ya, ini lihat URL-nya ya. Ini file e.2// ini adalah folder file. Ya, itu nggak lewat protokol web sebenarnya. Ya, tidak lewat protokol web, tapi kita langsung baca filenya. Ya, nah sementara ketika kita membuat front end web ya menggunakan JavaScript, mungkin ada keperluan bahwa proses yang kita lakukan itu ternyata harus melalui protokol web. Apa tandanya protokol web? Tandanya protokol web adalah dia menggunakan HTTP di depannya. Ini tidak pakai HTTP di depan, dia pakai file bla bla bla, ya kan? Kalau yang ini dia pakai HTTP bla bla bla. Artinya informasi ini itu tampil lewat protokol HTTP. Ya, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu adalah protokol standar untuk web. Nah, perintah JavaScript yang kita gunakan itu hanya bisa merespon atau berinteraksi dengan protokol HTTP. Jadi, web kita harus tampil melalui protokol HTTP. Sementara yang ini, itu tidak lewat HTTP. Ini langsung baca file saja nih. Ya, ini tidak lewat HTTP. Yang ini lewat HTTP. Nah, kalau dia harus lewat protokol HTTP, berarti kan kita harus hosting. Ya, berarti dia harus berada di server. Jadi kalau sudah di server, sudah di hosting di github.io Anda, itu berarti sudah ada server. Kenapa? Itu berarti sudah ada di server dan dia sudah melalui protokol HTTP. Tapi kalau masih diedit, masih di lokal, bagaimana? Ya, masih di komputer lokal, saya belum punya HTTP. Satu cara adalah Anda pakai Docker yang kita pakai di kelas praktikum, pemrograman, ya, pakai Docker atau pakai SAM. Dia sudah ada di server. Tapi sekali lagi itu bukan server side, ya, bukan server side. Kita tetap bikin front end sebenarnya, kita tetap bikin client side. Tapi kebetulan perintah JavaScript yang kita pakai hanya bisa berinteraksi lewat HTTP, ya, tidak bisa berinteraksi lewat file system. Ini file system, ya, dia hanya berinteraksi lewat HTTP. Maka terpaksa aplikasi kita yang sebenarnya client side itu harus kita hosting, ya, harus kita letakkan pada server HTTP. Server web. Kalau Anda mau bikin server baru di Docker, boleh. Ya, Anda mau tambahkan directory baru di SAM Anda, boleh. Tapi hari ini saya tunjukkan satu cara. Ada fasilitas yang disediakan oleh Chrome, hanya Chrome ya. Saya nggak tahu kalau browser yang lain. Jadi kalau Anda pakai browser yang lain dan tidak punya Chrome sama sekali, tidak mau install Chrome, ya pakai Docker, pakai SAM. Oke, simpan di folder dalam server Anda, pakai Docker atau pakai SAM. Tapi kalau Anda mau coba pakai web server for Chrome, maka ini bisa Anda gunakan. Ya, cuma ini perlu diingat, ini hanya bisa untuk front end, jadi dia nggak bisa nge-eksekusi PHP. Pak, kenapa kita mesti pakai Docker padahal ada web server for Chrome? Betul, ada web server for Chrome, tapi ini adalah tools, ya, plugins untuk Chrome saja. Jadi hanya dikembangkan oleh Chrome, oleh Google, ya, untuk kita melakukan simulasi front end development. Ya, jadi dia tidak bisa melayani, dia tidak bisa mengeksekusi aplikasi-aplikasi yang menggunakan bahasa-bahasa server side. PHP termasuk itu nggak bisa pakai server Chrome, jadi Anda pakai Docker tetap, ya, atau pakai SAM. Tapi web front end Anda, JavaScript Anda, ketika dia ditaruh di SAM atau taruh di kontainer Docker Anda, itu bisa tetap sama, bisa jalan. Ya, jadi kalau Anda cuma mau coding atau mau development front end, ya, client side, ini cukup. Ya, ini cukup. Tapi ketika Anda mau server side,
Ini nggak bisa. Ya, bagaimana mendapatkan ini? Petunjuknya ada di modul, mudah-mudahan sudah dibaca. Ya, Chrome Web Server, searching aja. Ini Web Server for Chrome. Ini extension. Ya, ini launch app karena sudah terinstall. Ya, sudah terinstall. Tapi kalau di sini belum terinstall, maka di sini ada install. Install, dia terpasang, nanti misalnya saya matikan dulu ini ya, saya matikan. Ini kalau saya matikan, maka ini jadi error. Ya, ini jadi error. Errornya apa? Ini errornya. Ya, tentu saya lihat di konsol. Oh, enggak kelihatan. Nanti kalau Anda coba, nanti bisa kelihatan, apa lagi namanya, kelihatan apa errornya. Ya, ini ada errornya nih. Ya, nah errornya ini pada prinsipnya karena perintah yang kita panggil, perintah yang kita jalankan, itu hanya bisa berinteraksi dengan server HTTP. Sementara server HTTP-nya tadi saya matikan. Ya, kalau mau dijalankan, kita buka ini saya tutup saja. Nanti ada petunjuknya di modul ya. Ini saya tutup, terus saya buka ini. Chrome titik 2 apps. Ya, ini semua adalah aplikasi yang sudah pernah terpasang di Chrome saya. Mungkin beda di tampilan Anda. Dan kita tinggal jalankan ini. Oke, ini web server Chrome-nya sudah jalan. Terus kita pilih folder apa yang mau diekspos. Ya, folder mana yang mau diekspos. Karena saya mau demo latihan 6, maka latihan 6 yang saya tampilkan di sini. Oke, sebentar saya bikin folder baru, terus nanti saya harus ulangi lagi ini. Oke, nah kalau sudah ada ini, maka ini sekarang sudah jalan. Lihat, itu pakai HTTP, nih, HTTP 127.0.1 port 8887. Ya, ini boleh diganti, tapi udahlah, Anda usah repot dengan itu. Ya, ini kalau saya klik ini, maka dia mengakses HTTP 127.0.1.8887. Ya, ini ada HTTP-nya di depan. Maka perintah dari JavaScript yang saya gunakan dalam halaman ini itu bisa dijalankan. Ya, berinteraksi dengan server atau protokol HTTP. Oke? Ya, itu menjelaskan bagian ini ya. Ini. Sorry, ini screenshot-nya launch app karena di saya sudah terinstall ya. Di Anda mungkin masih install. Salah, saya tidak perhatikan. Oke. Ya, sebenarnya kalau Anda ikut step by step-nya, insya Allah ini sudah jalan karena saya sudah ini yang saya screenshot. Ya, ini yang saya screenshot di modul. Jadi ini bukti bahwa aplikasinya sudah jalan, walaupun belum semua halaman. Ini satu, ya. Ini satu. Oke. Nah, saya tunjukkan beberapa bagian ya, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu kepepet. Perintahnya adalah copy latihan 5. Kenapa? Karena latihan 5, kita sudah menggunakan template materialize, dan itu yang akan kita lanjutkan. Jadi, kita tidak urus lagi template-nya. Template-nya materialize, kita ambil saja dari latihan 5. Jadi, kita copy praktikum 5. Syaratnya Anda sudah kerjakan praktikum 5. Ya, saya copy praktikum 5. Oke, saya ganti menjadi praktikum 6_demo. Ya, sorry, latihan 6 demo.
Kemudian, sorry, salah. Enggak semua ya, enggak semua. Kita, oke, indeksnya boleh dipakai, IMG-nya oke. Oh ya, sudah. Kebetulan punya saya enggak ada resepnya ya. Ini boleh saya hapus saja. Oke, kemudian saya buka di Atom, di editor. Terserah Anda pakai editornya apa. Saya buka indeksnya. Ya. Oke, tinggal dibuka saja terus diedit. Ya. Apa yang mau kita edit? Pertama ini. Ya, ini. Ini jangan saya hapus. Ya, ini jangan saya hapus. Saya bikin, oh ya, di situ juga saya suruh buat Anda bikin folder baru bernama home. Bernama pages. New folder namanya pages. Oke, ada folder baru bernama pages. Ya, di sini saya bikin file baru, new file. Saya kasih nama home.html. Ya, home.html. Isinya adalah ini, row sampai row. Oh, ini row ya. Saya cut ini, Ctrl X. Oh, salah. Kontainernya harus tetap ada, salah, sampai sini. Ctrl X, ya. Jadi, kontainer, div, dan slash div-nya masih ada. Saya pindahin ke sini nih. Ini ya, ini file baru namanya home. Nanti di bagian selanjutnya, Anda disuruh bikin file ini yang isinya ini. Saya save ini, saya edit ini. Home HTML itu simpannya di pages. Ya, simpannya di pages. Index HTML, ini saya tambahin di sini. Kita lihat modulnya, ini. Ya, ada div, copy, ya, saya copy saja ini. Mudah-mudahan Anda sudah cukup latihan dengan mengetik ya. Kalau mau lebih bagus, jangan di copy, ketik ulang. Ya, ketik ulang. Oke, ini yang saya tambahkan. Tunggu. Ini ada perubahan juga yang di sini ya. Ada perubahan juga di sini. Ya, ada perubahan di sini. Tunggu, saya kasih enter sini nih. Yang menu yang bisa dilipat. Ya, tentang website ini kan sama. Ya, lihat di sini ada perubahan di atas. Oke, perhatikan perbedaannya. Saya lupa kasih tanda. Ya, pertama yang atas itu namanya top nav. Jadi kita bikinkan Kita bikinkan dia kelas baru. Kita tambahkan dia top nav. Nggak dibikinkan kelas karena ini sudah bawaan dari Materialize. Ini sudah ada di Materialize. Ini side nav berarti menu samping, top nav itu berarti menu atas. Ini muncul kalau layarnya lebar, tapi kemudian height on mat and down. Jadi ketika dia menyempit, ya maka dia akan disembunyikan, diganti sama yang ini. Ya, jadi ini isinya harus sama. Oke. Top nav, side nav, apalagi yang kita lihat? Oh, ada linknya, ada bookmarknya, ya, ada bookmarknya tentang web, tentang Karisma. Dia cuma hashtag tadi, saya tambahin di sini. Biar gampang, lihat ini Chrome.
Ya, kebetulan ini kan sama nih. Ini sampai sini boleh. Ini sama dengan ini. Ya, Ctrl D. Kalau pakai Chrome, Ctrl D, kita bisa memilih lebih dari satu. Ini sama persis. Jadi ini saya tambahin, ya, ops, sorry, ulang. Dipilih ulang, Ctrl D, kemudian pakai tombol panah, jangan diklik ya. Tentang web. Ya, tentang web. Kemudian yang bawah, saya pilih dulu, Ctrl D lagi, lalu saya edit. Ini tentang karisma. Oke, itu saja. Jadi yang pertama ini kita sesuaikan, yang kedua ini. Ya, div body content, ID-nya body content, ya, boleh ganti namanya tapi ingat nama barunya ya, nama yang Anda ganti. Tapi dia blank, kosong. Jadi div langsung ditutup lagi sama div. Kok kosong? Sabar. Oke? Nah, ini indeks HTML-nya. Jadi kalau kita tampilkan, kalau sekarang ini masih bisa nih ya. Jadi Anda perhatikan kapan kita butuh hosting server. Saya ada di latihan 6 demo, tunggu ini belum di-save. Saya save dulu. Ya, sampai di sini itu file indeksnya masih bisa dibaca. Ya, file indeksnya masih bisa dibaca. Ini dia. Ini biru ya. Ya udah. Ya, sampai di sini file indeksnya masih bisa dibaca. Kenapa? Belum ada kode yang mengharuskan kita berinteraksi dengan protokol HTTP. Ya, belum ada perintah yang berkaitan langsung dengan protokol HTTP. Jadi sampai di sini filenya masih boleh. Ya, tapi ini sudah jalan karena ini bawaan apalagi namanya bawaan template untuk responsifnya. Oh, ini kelipat ya. Master Chef Nusantaranya kelipat. Udah saya pendekkan aja. Ini menu yang tadi yang di kiri, ya, tentang website Streaming Karisma. Tapi ingat, menu ini baru berfungsi kalau Anda online. Jadi pastikan ketika Anda ngedit praktikum ini, pastikan Anda dalam keadaan online. Kalau tidak, ya, kalau tidak pertama ini tidak muncul. Ya, ini tidak muncul, ini tulisan menu di sini. Yang kedua, ini tidak ngefek. Ya, ini tidak ngefek. Kenapa? Karena kita menggunakan jQuery di sana, kita menggunakan library jQuery yang diakses secara online. Ya, ini kita mengaksesnya secara online. Jadi kalau dia tidak online, maka library ini tidak akan kebaca, ya, library ini tidak akan kebaca, sehingga yang ini tadi itu tidak akan ngefek. Ini. Ya, kalau tidak online. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa saya punya strip 3 tidak muncul? Ini hamburger menu, ya. Kenapa tulisannya menu? Atau kemudian kalau diklik menu sampingnya, side nav-nya tidak muncul. Nah, jawabannya adalah kamu tidak dalam keadaan online, sehingga library ini gagal dipanggil. Ingat itu ya? Oke? Nah, lanjut. Ini responsif ya, sudah berubah layoutnya. Kita diminta untuk bikin home. Nah, ini home. Ya, home HTML. Kita sudah punya tadi home HTML dari row sampai slash div-nya, div class row sampai slash div-nya, tapi perhatikan isinya. Ya, sebentar saya terima telepon dulu ya.
Oke, sorry. Ya, saya lanjut, maaf. Ini adalah potongan dari indeks tadi, ya, yang saya pindahkan ke file bernama home HTML dalam folder pages. Jadi di sini, oh sorry, suara saya echo. Oke. Ya, tadi di sini saya sudah bikin di dalam folder pages ada home HTML. Ini dia. Ya, home HTML. Isinya ya daftar menu yang kita sudah buat. Makanya praktikum 5-mu harus selesai ya supaya tidak banyak kerjaannya. Ya. Nah, sekarang ininya harus kita ganti. Kenapa? Ini merujuk bukan lagi ke file HTML tapi merujuk pada bookmark. Ya, merujuk pada bookmark. Barobo non-HTML, kado minyak non-HTML, ini bookmark, jadi ini kita edit semuanya. Nah, saya kasih tunjuk lagi yang pakai Atom, saya nggak tahu, mungkin Visual Studio Code, VS Code itu juga bisa, cuman saya belum familiar, jadi saya nggak tahu perintah untuk bikin begininya bagaimana. Misalnya ini, href, ya, ini saya Ctrl D saja semuanya. Ya, Ctrl D, kemudian saya tambahkan hashtag di depannya. Ya, nah, saya tidak bisa pakai cara yang tidak bisa langsung ke belakang karena ini panjangnya tidak sama. Jadi saya matikan lagi, terus saya pilih HTML-nya, saya Ctrl D lagi, saya hapus. Oke? Nah, udah selesai. Ya, home-nya sudah selesai. Saya save home HTML. Ya, isinya tidak lagi merujuk ke file HTML, tapi merujuk pada apa lagi namanya? Merujuk pada bookmark. Tapi nama ini harus sama dengan nama HTML-nya. Ya, karena Anda sudah punya baru HTML, kepala bahasa HTML, kado minyak HTML. Ya kan? Ini harus sama. Ya. Nah, sekarang ini sudah di-save. Kita lihat lagi. Masuk ke bagian JavaScript. Ya, masuk ke bagian JavaScript. Anda buat file loadpage.js. Saran saya, Anda jangan apa lagi namanya? Jangan kopas, Anda coba belajar ketik. Oke? Anda belajar ketik. Tapi karena saya harus menghemat waktu, saya kopas. Ya, tapi kopasnya dari loadpages HTML ya, loadpages JS yang sudah selesai. Saya ambil dari sini saja. Di dalam JS saya sudah ada load page. Saya copy saja ini. Oke. Ini ya. Anda tinggal ketik, pendek kok, nggak banyak, ya, nggak panjang. Ini isinya, saya tunjukin. Di dalam JS, load pages. Ini dia. Ya, mungkin beda dengan yang contoh, karena ini belum ada. Ya, ini belum ada. Kalau di contoh itu, ini belum ada. Oke, tapi nggak apa-apa, saya taruh duluan. Nanti ini ceritanya di belakangnya. Ya, yang ini yang top nav sama side nav, yang ada baru select collection item. Ini ya. Ini baru mana dia? Mana? Load page
Oh, belum, sorry. Dia ini belum ada ya, baru sampai sini nih. Baru sampai sini. Ya, nanti berikutnya. Ini baru sampai situ. Ya kan? Ya. HTTP open bla bla bla, HTTP ya. Content inner. Tunggu, ini juga kayaknya belum ada. Oh, ini sudah ada ya. Content inner HTML, HTTP, response text. Ini ya, baru sampai sini. Ini baru body content ya, body content. Oke. Nah, perhatikan bahwa pertama ini sudah mengakses DOM. Ya. Ini DOM content loaded, artinya ketika semua struktur data itu sudah selesai di loading, baru ini dieksekusi. Ya, DOM content loaded artinya setelah semua DOM-nya lengkap, baru ini dieksekusi. Add event listener itu adalah perintah untuk menambahkan event listener. Event itu adalah peristiwa yang terjadi pada browser, mulai dari loading sampai close window. Ya, itu di JavaScript semuanya bisa dipantau melalui event listener. Contohnya, ini adalah proses loading sebuah halaman. Jadi, fungsinya ini menambahkan event untuk memantau apakah proses loading itu sudah selesai. Jadi, kalau loaded kan berarti sudah selesai di load. Jadi, ketika dia selesai di load, maka ini semua dijalankan. Ya. Nah, kedua, perhatikan bahwa ini sudah melibatkan XML HTTP request. Ini kan cuma nama variabel nih, ya, ini nama variabel. Yang ini yang diperhatikan, XML HTTP request. Ini yang mewajibkan, ini yang mengharuskan kita menggunakan web server. Karena perintah ini harus berkomunikasi dengan protokol HTTP. Ya, dia nggak bisa berkomunikasi dengan file system. Jadi yang tadi saya baca dari file itu berarti kita menggunakan file system. Tapi perintah ini, fungsi ini itu mengharuskan kita dia hanya bisa berinteraksi dengan protokol HTTP. Makanya kita diharuskan membuat server kita berjalan membuat halaman web kita jalan pada server HTTP atau pada web server. Ini yang jadi alasan. Coba kita lihat. Sekarang, saya matikan dulu ini ya. Saya matikan ini tanpa HTTP. Ya, tanpa HTTP saya ambil dia dari file. Mana tadi? Ini file ya, ini masih file ya. Ini masih file, saya refresh. Lihat, tidak terjadi apa-apa. Coba kita inspect. Ctrl+Shift+I, masih ingat? Ya, Ctrl+Shift+I, reload. Kenapa errornya tidak kelihatan? Ini errornya harusnya ada. Oh, saya belum save. Oh ya, belum save. Oh, pertama, saya belum save ini. Ya, load page.js. Ya, kedua, di index HTML, load page-nya belum pernah dipanggil. Ya, load page-nya belum pernah dipanggil. Tunggu, tadi saya bilang ini saya mau hilangkan dulu satu. Jangan terlalu panjang. Save Nusantara saja. Ya, supaya tidak terlipat. Oke, kedua, load page JS-nya belum pernah dipanggil.
Saya cek. Oke, saya duplikat saja ini, taruh di bawah. Ini namanya load page. Ya, taruh paling bawah ya setelah JS yang lain. Load page JS itu artinya kita memanggil file ini. Ya, sekarang saya save indeksnya, kemudian saya refresh di sini. Saya refresh, ini terbuka ya, developer tools ya, ini developer tools, inspect. Saya refresh. Oke, ada error satu di sana. Oh, sungguh. Unexpected token baris 15. JavaScript baris load pages JS baris 15. Apa yang salah di situ? Oh ya, ini. Yang dia bilang adalah, jadi dari sini kita bisa lihat errornya ya. Dari sini kita bisa tanda kurung kurawal atau kurung biasa nih. Tanda kurung kurawal. Oh ini. Ini ya. Oke, ini kan tanda block if. Oh, else if. Saya hapus juga ini. Oke, ini harusnya. Pilot. Nah, ya, tidak ada kesalahan penulisan, tapi ada kesalahan teknis. Ya, dia bilang access to XML HTTP request. Ya, itu ditolak. Kenapa? Dia akses file system. Ya, dia tidak bisa berinteraksi dengan file system. Jadi, kita harus pastikan dia jalan pada web server. Taruh di Docker, taruh di SAM, atau kita gunakan yang tadi. Apa tadi? Ini. Chrome Native 2 apps. Ini dia, jalankan ini. Oke, selama kita testing, selama kita development, ini jangan ditutup. Ya, jangan ditutup. Terus, choose folder. Kita pilih foldernya. Ini sekarang di latihan 6, padahal saya mau tunjukkan yang di latihan 6 demo. Kita pilih foldernya, select. Ya, terus kita tampilkan lewat sini. Langsung klik aja nih, HTTP 127.0.1. Nah, itu dia. Oops, salah. Aduh, kenapa saya tutup? Ya. Bentar, saya mau jadikan pembanding ya, indeks. Oke, Anda bandingkan ini dipanggil ya, ini dipanggil dari file system. Tidak ada yang muncul. Ya, karena dia gagal karena ada perintah yang harus berkoneksi, berinteraksi dengan protokol HTTP. Ini berhasil. Lihat, ini isinya adalah home HTML. Ini. Home HTML. Ini isinya daftar menu. Ya, daftar menu. Nah, ketika ini saya klik, ya, jadi sebenarnya ini dianggap sebagai satu file, cuma di loading terpisah. Ya, ini nggak berhasil. Jadi saya tutup ini. Ini kalau saya klik misalnya Palu Basah, ya, oh belum selesai. Masih ada step yang harus kita lakukan, ya. Tapi yang Anda perhatikan bahwa indeks sama kontennya ini sekarang menyatu, ya, padahal filenya terpisah. Tapi loading ini kan lebih singkat daripada loading seluruhnya. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan menu yang lain? Ini sudah siap, ya. Di log page JS di sini ada petunjuk manual baca apa lagi namanya? Ini ya, log page JS.
Ini Chrome app-nya, Chrome servernya. Ini sudah tampil tadi. Apa yang kita tambahkan di sini? Ya, baca semua collection item, class collection item, ya dari JavaScript. Ini JavaScript itu berinteraksi dengan begitu gampang, begitu mudahnya dengan CSS. Jadi kita harus, ketika kita membuat JavaScript, kita juga harus mahir membuat selektor untuk CSS-nya supaya nanti bisa kita kendalikan melalui JavaScript. Ini contohnya. Dia merujuk pada class collection item. Kalau kita lihat di sini, ya, home HTML, ini kan collection item semua nih. Ya, class collection item. Jadi, kita masukkan perintah untuk membaca semua ini, lalu kita baca apa bookmark-nya. Ya, ini perintahnya. Saya kopas saja ya. Kalau Anda, saran saya jangan kopas. Oh, nggak bisa. Di log page.js, di sini. Oh ya, kenapa dia upload, kenapa tampilannya langsung ke sini, kenapa langsung ke daftar menu? Kejadiannya begini. Ya, kejadiannya begini. Ketika ready, maka jalankan ini. State-nya ada di sini, state-nya ada 4, 200, 404, ya. Ready state 4, nanti cari manualnya, ya. Maka kumpulkan semua body content. Ya. Kalau normal, 200 itu normal, maka response text itu adalah panggil ini load ini HTTP open, ya. Mana dia? Ini nih HTTP, ya, HTTP request. Nah, ketika dia ready, dia langsung panggil dia langsung panggil home. Yang mana manggil home itu? Ini defaultnya nih, home. Ya, jadi kalau tidak ada page-nya, ya, page-nya dapat dari mana? Page-nya dapat dari location hash. Yang mana yang dia maksud dengan dari location hash? Location hash itu ini. Ini namanya location hash. Ya, ini location hash. Jadi dia membaca location hash-nya. Tapi kalau blank, kalau kosong, maka panggillah home. Oke? Ya, kalau sukses, maka tampilkan itu page. Ya, tampilkan itu page. Tapi kalau tidak, kalau filenya tidak ada, maka error. Ini error. Tidak ditemukan. Ya kan? Tidak ditemukan. Seperti itu perjalanannya. Oke? Nah, sekarang ini yang menyebabkan ini home. Ya, ini dia langsung panggil home HTML. Page HTML. Disimpan dalam folder pages. Kalau Anda simpannya selain folder pages, maka ini harus disesuaikan, bukan pages. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan ini. Ya, baca semua collection item. Saya taruh di sini. Ini nutup. Ini nutup. Oke. Ya. Nah, ini for each untuk semua body content. Ya, for each untuk semua body content.
ya, satu persatu body content dia baca. Kalau diklik, maka load page-nya. Ya, setelah ini, maka ini saya refresh. Saya refresh dulu dari depan. Ya, terus saya klik karena saya baru punya palu basah. Ups, kenapa belum? Adakah yang saya lupa? Tunggu. Kalau tidak respon, kita buka inspect-nya, lalu kita cek errornya. Oh, refresh dulu. Nah, ini ada error. Nah, itu. Ya, kapurung HTML tidak ditemukan. Oke. Ya, ini jalan pulang, terpaksa manual dulu. Palu baca HTML tidak ditemukan. Tunggu, kenapa dia mesti di-refresh? Ada yang saya lupa kayaknya. Adakah yang saya lupa, kenapa dia tidak langsung error? Load page. Elemen, ada yang saya lupa. Function event, page sama dengan href substring 1. Ini elemen, sudah elemen, ini parameter ya. Apa yang saya lupa di situ? Kenapa dia tidak merespon? Tunggu. Secara apa lagi namanya? Script tidak ada masalah. Ini hanya ikon ya. Ini harusnya kalau diklik itu udah langsung pindah atau langsung error ya. Cuman kenapa tidak langsung pindah, tidak langsung error? Adakah yang saya lupa? Pages. Karena kalau ini nggak jalan, nanti Anda bingung. Karena ini saya ngikuti ini kan. Bentar, saya lupa di mana nih. Ini aja perubahan for each collection item. Sudah, load pages. Saya bandingkan dulu dengan yang saya sudah buat, nah. Maaf. Load pages, apa yang beda? Page sama dengan event target.
Oh, ya, salah tempat, sorry. Ya, salah tempat. Dia di dalam sini, sorry, tempatnya di sini. Ya, kalau 200. Ya, nggak salah tulis kan di sini. Oh ya, benar. Ya, kalau dia di 200, setelah inner HTML. Setelah inner HTML, berarti setelah ini, sorry. Ya, saya salah kopas. Perhatikan ya, nanti Anda mungkin akan ketemu masalah yang sama. Salah taruh, ini salah taruh, dia harusnya setelah ini. Di if 200 ya, if status 200. Oke, harusnya sudah jalan nih. Nah, palu basah tidak ditemukan. Coba kita tes dari depan. Tes dari depan, ini saya klik palu basah. Ya, saya simpan dulu ini. Saya klik palu basah, lihat. Nah, palu basah tidak ditemukan. So, kita mesti siapkan file palu basah. Untuk file palu basah, biar cepat saya copy saja, karena Anda sudah saya berikan di sini. Ya, ini adalah file palu basah yang lengkap, sesuai contoh saya. Ya, jadi Anda tidak usah ketik ulang, Anda modifikasi saja supaya jadi sama dengan ini, kira-kira, ya, kurang lebih. Saya copy saja ya. Saya copy saja, ini udah lewat waktu Anda. Saya ambil dari latihan 6. Latihan 6 pages, ada palu basahku di sini. Saya copy. Saya taruh di pages juga. Paste di sini. Maka sekarang saya kembali ke depan ya. Kembali ke depan. Ini dia, palu basah. Saya klik palu basah, maka muncul halaman palu basah. Ya, bagaimana layoutnya palu basah? Silakan, ada lengkap di modul praktikum. Oke, kalau Anda lakukan hal yang sama dengan semua file resep, ya, kalau Anda lakukan hal yang sama dengan semua file resep, maka kita akan memiliki sebuah halaman yang berperilaku seperti sebuah web dengan single page. Ya, nanti bagian yang perlu saja yang di-download kembali, tapi bagian yang di-download itu hanya bagian yang memang harus berubah. Ya, yang tidak berubah itu tidak perlu di-download lagi, sehingga respon program kita, respon web kita menjadi lebih efisien. Ya, lebih cepat dan lebih efisien. Oke? Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk sekarang. Mungkin Anda ada kuliah lagi jam 10 atau jam 9.50, sudah lewat 8 menit. Minta maaf. Oke, Anda coba saja ya dari praktikum 6, nanti saya bikinkan ya, kalaupun saya belum sempat bikinkan link di Classroom, Anda tetap hosting di GitHub-nya ya, di github.io-nya. Jadi ketika saya mengakses web Anda di sana, dari link-link yang kemarin, saya bisa menelusuri praktikum 1, praktikum 2, praktikum latihan 1, latihan 2, latihan 3, sampai hari ini latihan 6. Oke? Nanti kalau ada masalah, silakan ditanyakan di grup. Ya, di grup WA saja, nggak apa-apa. Baik. Ya, saya kira untuk hari ini, berhubung karena waktu, jadi terpaksa harus kita sudahi. Ya, siapa tahu masih ada kuliahnya yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di WhatsApp, di grup WA-nya. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu minggu depan. Oh, ingat kuliah kita untuk pemrograman web teori hari Senin. Ya, Senin jam 8. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.